Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Saya di sini Robiah Nur Istijabah dan partner ngobrol santuinya siapa namanya? Saya Falah Najiah Rahmah. Di sini kita akan membahas apa Mbak Tia? Akhlak sebagai mental. Apa sih akhlak sebagai mental itu? Nah, pertama-tama kita lihat dulu fenomena yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali masyarakat yang suka memfitnah, menghibah kan? Terus membuli, menistakan satu sama lain. Nah, terus sedangkan manusia zaman sekarang itu suka banget berbuat zaluman jahula, istilah Arabnya kayak gitu. Terus melakukan keburukan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri ataupun agama Islam ya. Nah, terus lanjutin apa Mbak? Oke, jadi apa sih peran sebagai mental itu sendiri? Kalau melihat di Indonesia tadi yang disebutkan sama Mbak Tia, Indonesia itu penuh dengan riba, korupsi, bullying gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas akhlak itu apa. Jadi akhlak itu adalah gimana ya Mbak kasar. Jadi akhlak itu sebagai suatu sifat yang datang dari diri kita sendiri tanpa secara spontan, naluri. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi, itu namanya akhlak. Terus apa hubungannya dengan mental? Akhlak sebagai mental itu sendiri. Jadi kalau dibilang mental itu kasarannya kayak gini ya Mbak Tia. Keberanian, dia berani atau tidak? Berani melakukan sesuatu gitu ya Mbak ya. Berani misalnya kalau mental itu berani, aku berani mencuri, aku berani berbuat kebaikan, aku berani mengubah dunia. Kayak gitu itu ya namanya mental kan Mbak Fala? Jadi antara akhlak dan mental itu adalah sesuatu yang sangat berhubungan. Bisa kita analogikan dengan kayak kita naik sepeda, misal bersepedanya itu atau genjotnya sepeda itu, pedalnya berarti ya Mbak? Pedalnya itu pedalnya itu adalah sebagai suatu mental. Dia kuat atau tidaknya itu adalah mental. Sedangkan untuk tujuan dia mau bersepedanya kemana itu nanti adalah stang ya. Ya berarti akhlak sama mental itu sebenarnya sangat berhubungan ya. Jadi seseorang itu dia berani atau tidak itu adalah sebuah mental, sedangkan akhlak itu nanti yang menyetir apakah mental ini nanti itu bisa menjadi suatu perilaku yang baik atau tidak. Semisal ada seorang maling Mbak Tia, seorang maling itu pasti dia kan berani untuk mencuri, berarti mempunyai mental cuman mencuri, hanya saja dia akhlaknya kurang baik. Akhlaknya kurang baik, jadi mentalnya baik tetapi akhlaknya itu kurang. Ada juga orang yang akhlaknya itu sudah baik, dia selalu melakukan suatu perbuatan baik, dia tahu ilmunya kalau misal ada orang yang mencuri berarti harus dileke ya, tapi dia tidak mempunyai mental untuk mengingatkan. Ya, jadi dua hal yang paling berkesinambungan, tidak lepas lah. Intinya satu kesatuan sing kudu dicekel erat. Ya. Kalau dia punya mental yang baik dan akhlaknya itu dapat, ya itu kan nanti insya Allah Indonesia itu bisa jadi negara yang baik ya Mbak. Iya, jadi negara yang baik, jadi negara yang tidak mudah memfitnah, ghibah atau apalah. Terus kita di sini ngomongin akhlak sebagai mental kan kita udah bahas. Terus kita masuk ke materi akhlak sebagai mental yang berhubungan dengan keadilan. Muamalah ya Mbak. Muamalah dulu. Sesuai dengan mata kuliah. Oke. Tafsir ayat muamalah. Jadi akhlak sebagai mental ini jika kita masukkan ke dalam muamalah di depan sehari-hari ya. Depan sehari-hari itu gimana Mbak Tia? Saya langsung ke ayatnya aja ya. Jadi di sini ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tallu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Nah, inti dari ayat itu sebenarnya
itu menyuruh orang-orang yang beriman untuk menjadikan penegak keadilan dan ya serta menyuruh mereka itu untuk bersaksi kesaksian yang sebenar-benarnya, meskipun itu sebenarnya sangat memberatkan ibu, bapak, keluarga, kerabat. Itu kita tuh tetap harus bersikap adil dan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Nah, ayat ini juga menjelaskan ya Mbak Bia. Intinya pada ayat ini dijelaskan, Allah itu menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh menuruti hawa nafsu. Ya, benar sekali. Tidak boleh menuruti hawa nafsu. Terus tidak boleh memutarbalikkan fakta. Tadi Allah ngompor-ngompori. Ya, ngompor-ngompori adu domba. Itu sudah banyak sekali terjadi di Indonesia, padahal di Al-Quran sendiri itu sudah dijelaskan. Sudah jelas-jelas dilarang, nggak boleh, tapi kenapa kok masih banyak orang yang melakukan kayak gitu? Nah, ini berarti dia itu tidak berakhlak. Belum berakhlak. Belum berakhlak. Tapi dia punya mental untuk melakukan. Jadi itu mengapa kok kita tuh sangat membutuhkan akhlak dan mental. Jadi akhlak dan mental itu bukan sesuatu yang bertolak belakang, tapi justru berdampingan dan berpegang erat gitulah. Terus untuk pembahasan di ayat ini ada apa saja Mbak? Apakah linguistiknya tuh bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana? Ya, saya di sini sedikit menjelaskan tentang linguistik. Jadi kan tadi berbicara tentang keadilan. Sedangkan penegak keadilan itu berbunyi kunu qawwamina bil qist. Itu tuh menggunakan redaksi yang sangat kuat sebenarnya Mbak Fala. Karena apa? Karena sebenarnya itu berlaku adil itu cukup menggunakan satu redaksi saja. Iya, dilu, berlakulah adil. Kemudian yang kedua, kunu muqsitin, jadilah orang-orang adil. Terus kemudian terus nah ini redaksi yang ketiga ini justru benar-benar ditekankan lagi loh. Kan itu di sini redaksi yang ketiga itu kunu ko ini nabil qista, yang berarti jadilah penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Jadi berlaku adil di sini tuh emang benar-benar sangat ditekankan oleh Allah supaya kita tuh bisa menjadi orang yang adil, tidak mudah mengurangi timbangan, terutama ya dalam bermuamalah kehidupan sehari-hari kita. Dan ya seperti itu. Padahal di Al-Quran sendiri sudah sangat ditekankan ya Mbak, tapi kok tetap saja. Iya, coba kalau sekarang dilihat kok bisa sih turun ayat gitu. Dulu asbabun nuzulnya kayak apa? Kita coba flashback ya. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit bagaimana sih asbabun nuzul dari surah An-Nisa ini. Jadi diambil dari Ibnu Jarir At-Tabari mengemukakan bahwa ayat ini turun sesuai dengan kasusnya Nabi Muhammad Mbak Dia. Jadi dahulu ada sebuah kasus yang dia itu melibatkan antara kaum miskin dan orang-orang kaya. Udah pernah dengar kan Mbak? Ya pernah dengar, coba sekarang diceritakan lagi dong. Jadi di sini ada perselisihan antara mereka, antara orang miskin dan orang kaya. Dan pada akhirnya si orang kaya ini meminta solusi kepada Nabi Muhammad. Ini bagaimana Nabi Muhammad? Apa yang salah di sini siapa? Apakah orang miskin ataupun orang kaya? Gitu. Terus Nabi Muhammad di sini hati beliau itu lebih cenderung kepada si orang miskin ini. Mungkin karena kasihan ya Mbak ya, kan orang miskin iba. Ya berarti rasa iba kurang adil itu ternyata bisa mempengaruhi keadilan gitu ya Mbak ya? Mempengaruhi keadilan. Dan pun bahkan Nabi Muhammad seorang yang mulia saja beliau itu masih bisa salah seperti itu, apalagi kita orang biasa seperti ini. Oleh karena itu maka turunlah ayat ini, yaitu perintah untuk selalu berbuat adil. Seperti itu Mbak Tia. Mungkin kalau kita kan tadi udah bahas akhlak sebagai mental tuh kayak apa. Coba kalau kontekstualitasnya tuh seperti apa sih? Kalau misal dikaitkan akhlak sebagai mental, akhlaknya tadi kan berbuat adil ya? Berarti kalau mental, sekarang tinggal mentalnya kita itu untuk berani berbuat adil. Contohnya berani berbuat adil tuh gimana sih Mbak? Ya semisal saja ya Mbak, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini. Salah satunya yaitu dalam kasus Juliari, seorang koruptor Mbak Bia. Dia menyuap
orang menyuap seseorang itu sebanyak 32 miliar. Hebat, 32 miliar. Nggak kecil ya Mbak ya. Iya. Heeh. Di sini majelis hukum itu hanya memvonis 20 tahun penjara dan denda 500 juta. Tidak sesuai kan ya Tidak Mbak? sesuai dengan apa yang diambil ya, apa yang 32 diambil. miliar. Itu pun masih diringankan Mbak. Hukumannya itu masih diringankan, sehingga Kenapa alasannya kok diringankan tuh? ya mungkin karena dia menyuap pihak hukumnya ya Mbak, jadinya Terus kan kalau menurutku ya Mbak ya, kan kalau misalnya kan koruptor kan bakalan masuk TV gitu ya. Masuk TV. Terus mungkin udah dapat banyak cacian ya Mbak ya. Jadi Ya. mungkin bisa jadi itu sih. Terus selanjutnya kasus apa lagi? kasus apa lagi ya Mbak? Oh, di sini ada juga kasus itu seorang nenek yang mengambil kayu jati Mbak Dia. Seorang Ada, nenek miskin nenek, ya Allah. yang mengambil kayu jati itu pun dijadikan apa? Dijadikan kasus, diangkat di pengadilan. Ya Allah, orang kayaknya sangat keterlaluan ya Mbak. Jatuhnya hati ya Mbak ya. Ya Allah. Itu hukumannya apa Mbak itu? 1 tahun penjara dengan denda 500 juta Mbak ya. Ya Allah, sebatang kayu aja dia mencuri, apalagi untuk mengembalikan uang Iya. yang dicuri. Gimana mengembaliin ya? Di sini peran Indonesia itu gimana? Kok Indonesia ini nggak bisa melindungi lah Aduh. orang-orang miskin itu bagaimana ya? Kalau misalnya belum bisa melindungi, sebenarnya kan keadilannya bertimpang tindih itu loh. Mungkin ini karena ya itu tadi ya Mbak, mental orang-orang, para hakim, orang-orang Indonesia itu kurang kuat kalau untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Beserta mungkin kurangnya akhlak juga ya Mbak ya. Kurang Kurang akhlak, kurang pengertian Mungkin mungkin. harus mondok dulu ya Mbak. Iya, mondok di Ki Anur itu kuliah. Oh iya, mondok di pesantren Anur. Terus kuliah ya Mbak ya? Ya, jadi gini kaitannya ya Mbak, berarti mental itu penting, memang penting, tapi dia kurang baik, kurang afdol kalau nggak ada akhlak, karena akhlak itu mungkin yang membimbing ya mental Ya. itu agar bisa menjadi tujuan yang baik itu harus ada akhlaknya gitu ya Mbak. Oh, jadi itu kalau kita misalnya punya keberanian itu kita gunakan apa gitu ya? Iya. Berarti kalau misalnya punya keberanian, aku punya berani bermimpi jadi koruptor, jadi majelis hakim yang adil, itu malah hebat ya Mbak ya, Iya, bisa hebat. jadi penegak keadilan yang sebenar-benarnya. Ya, berarti harus punya mental yang kuat. Kalau misal bisa dia dihadapkan dengan sebuah kasus, berarti akhlaknya itu harus dipakai ya Mbak, berarti. Iya, akhlaknya juga harus dipakai. Berarti dua hal itu emang bener-bener nggak bisa dipisah satu-satu. Milih akhlak apa milih mental, itu nggak bisa. Berarti harus satu kesatuan. Dua-duanya harus diamalkan. Gitu ya Mbak ya? Iya, iya. Apalagi ya Mbak yang bisa kita dari akhlak sebagai mental ini? Mungkin udah cukup ya. Tadi udah dijelasin akhlak sebagai mental, terus ayatnya gimana. Dalam Al-Quran kaitannya dengan muamalah itu kita harus bagaimana? Tadi gimana? Harus Berbuat adil. tidak boleh mengurangi timbangan. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh pilih-pilih teman juga. Iya, benar. Apalagi ya, tidak boleh membedakan kelas bawah, kelas atas. Ya itulah salah satu pentingnya kita tuh belajar akhlak sebagai mental. Kita tanamkan akhlak di dalam diri kita biar bisa menuntun kita tuh ke jalan yang lebih baik lagi. Kita harus punya mental yang kuat diiringi dengan Akhlak yang baik. Kita di sini akan menjadikan pribadi yang lebih baik lagi dengan berpegang teguh itu, insya Allah ya Mbak Falah ya. Mungkin cukup sekian ya Mbak ngobrol Ya, santai kita sangat tentang santuy. akhlak sebagai mental ini. Udah cukup sekian ngobrol santai dari kita ya. Mungkin kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.